Okay, good morning all my students in Apollo class. We meet again in character building lesson. Kita bertemu lagi di pelajaran character building. Oke. Jadi pesan Miss yang paling penting yang pertama adalah I hope all our lesson in CV you practice ya. Dipraktekkan meskipun Miss gak minta dikirim video atau gimana. Jadi kita tidak hanya belajar teori, tapi anak-anak Miss semangat untuk mempraktekkannya di rumah. Kenapa? Iya, karena ada akibatnya ya, akibat positifnya ketika kamu mempraktekkan kesopanan di rumah. Example, mama kamu bisa jadi senyum, atau mama jadi kasih reward atau yang lain. Oke, dan satu lagi, Miss Melda juga akan makin senang kalau anak-anak Miss berusaha mempraktekkan kesopanan di rumah. Oke, so last week we already study about kepada siapa saja kita harus sopan. Iya, Miss review ya sedikit ya. Pertama, dalam keluarga, kepada semua anggota keluarga kita harus sopan. Pada orang tua, kakek nenek, paman bibi, kakak abang, adik, kepada semua anggota keluarga. Ingat, kesopanan itu dimulai dari keluarga. Iya, jadi mustahil kamu bisa sopan di sekolah, di luar, kalau dari rumah tidak bisa diajari sopan oleh mamanya. Oke, jadi nggak boleh ya, harus gurunya yang nyuruh baru mau, harus gurunya yang minta sopan baru dikerjakan. No, oke. Start from your parents. When your parents teach you, ketika orang tua sudah mengajarkan kesopanan kepada kamu, kamu harus tetap melakukannya. Kenapa? Iya, because that is the important ya. Remember, the attitude is the important thing ya. Jadi sikap itu adalah yang paling perlu. Nah, kita juga sudah belajar contoh-contoh kesopanan kemarin ya. Ada yang masih ingat? Iya, membuang sampah pada tempatnya. Ya, karena kalau kamu buang di depan rumah, misalnya tisu dibuang di kamar, itu tidak sopan. Oke? Yang kedua, makan dengan menggunakan tangan kanan. Iya. Kenapa, Miss? Iya, inilah sesuai dengan budaya kita ya. Oke, yang ketiga, menghargai dan menghormati orang yang lebih tua. Oke. Yang keempat, memberikan tempat duduk di kendaraan umum bagi orang tua dan ibu hamil. Dan sebagainya. Oke, mungkin kamu sudah tahu ya. Yang kedua adalah mengucapkan perkataan yang sopan. Iya, this is a little things. Ini adalah hal yang paling simple, tapi sangat ajaib. Ya, yang pertama, ketika kamu bilang, masih ingat apa itu 3 kata ajaib? Iya, sorry, please, thank you. Maaf, tolong, dan terima kasih. Ketika kamu mengucapkan terima kasih, sangat simpel kan bilang makasih? Nah, itu bisa membuat orang senang. Contoh, Mama sudah memasak nasi goreng untuk kamu atau udah buatin susu untuk sarapan. Dan kamu bilang, Mama kasih banyak ya. Coba lihat muka Mama senyum atau angry. Nah, pasti senyum. Iya, jadi dengan hal yang sangat simpel, kamu sudah buat Mama senang ya. Jadi Miss harap tanpa Miss periksa, setiap hari kamu harus mengucapkan terima kasih kepada Mama. Harus mengucapkan terima kasih kepada Mama karena sudah nyuci pakaian kamu, karena sudah bantuin kamu belajar, sudah masak buat kamu. Makasih juga untuk Papa. Kenapa? Karena Papa sudah kerja untuk kamu ya. Susah bilang makasih. Susah? No, ya tidak susah bilang makasih, tidak susah bilang thank you. Oke, jadi mulut kita harus kita biasakan mengucapkan kata-kata yang baik ya. Biasakanlah setiap hari mengucapkan thank you. Oke? Nah, sekarang ini topik kita yang baru ya. Sopan dalam hati dan pikiran. Miss, maksudnya gimana sopan dalam pikiran? Jadi, pikiran itu ibaratkanlah seperti botol ini. Udah? Otak atau pikiran kita ibaratkan seperti botol ini. Nah, sekarang tergantung apa? Dengan apa kamu akan isi botol ini? Coba, kalau kamu isi dengan air, maka yang dihasilkannya apa? Ayo, iya, yang dihasilkannya adalah air. Good job. Bila kita isi dengan susu, kalau kamu keluarkan yang keluar apa? Yang dihasilkannya apa? Iya, susu. Nah, bila kita isi dengan air kotor, apa yang keluar? Mungkin yang keluar susu. No, yang keluar tetap air kotor, bau. Ketika bau, orang akan menjauhi. Nah, seperti itulah dengan pikiran ini. Jadi, kalau pikirannya kamu isi dengan kind words maaf, thank you, please, maka yang keluar adalah iya, yang keluar itu adalah
kata-kata yang baik ya. Jadi seseorang itu dikatakan baik terlihat dari perkataan dan perbuatannya. Apa yang kita keluarkan dari mulut kita itu berasal dari hati dan pikiran. Iya, jadi kalau ada di sini anak-anak Miss yang mengucapkan kata-kata kasar, berarti artinya hati dan pikiran kamu juga kotor. Ya, tapi kalau kamu mengucapkan thank you ma, thank you miss, thank you daddy, berarti di hati kamu juga, iya, di hati kamu juga baik. Nah, jagalah hatimu ya. Jadi botol itu diibaratkan, botol ini diibaratkan hati dan pikiran kita, oke? Our mind, iya. Jadi kalau di pikirannya, di hatinya udah pengen marah, udah cuek, nggak ngedengar orang tua, itu juga dikatakan tidak sopan, ya. Jadi sejak dalam hati dan pikiran kita harus udah sopan. Gimana caranya, Miss? Yang pertama, supaya isi pikiran kita sopan, tontonlah siaran yang sopan ya. Lihatlah yang perlu atau yang baik ya. Kalau nonton di YouTube, tontonlah yang sopan, jangan ditonton anak-anak yang suka bicara kasar. Yang kedua, caranya gimana? Bertemanlah dengan anak-anak yang sopan juga. Jadi, Miss mau tanya, kamu dapatkan kata kotor awalnya dari mana? Pasti karena kamu dengar dari orang lain, right? So that's why di dalam keluarga ya. Jadi oleh karena itu di dalam keluarga juga baik parents, orang tua, semuanya harus belajar mengucapkan kata-kata sopan, ya kan? Because anak-anak akan mendengar. Nah, kalau kamu juga sedang main-main, nah seperti Gideon kan, rumahnya di dekat lapangan bola, right? Iya, there are so many children. Ada sangat banyak anak-anak di sana. Nah, jika kamu mendengarkan yang kotor, nanti di pikiran kamu juga akan terlintas yang kotor itu. Jadi, gimana? Kamu jaga hati, jaga pikiran. Ketika kamu dengar ada yang mengucapkan kata-kata kotor, it's better you go far away. Lebih baik kamu pergi menjauh. Iya, oke. Nah, and then, Miss, emangnya kenapa kalau nggak sopan? Nah, oke, kamu lihat ya, kalau kamu tidak sopan, yang pertama adalah kamu akan dibenci orang. Miss juga nggak suka nanti kalau nggak sopan. Nilainya rendah, ya kan? Sementara kalau kamu sopan, kamu akan disayang sama orang. Miss-nya akan suka manggil nama kamu, Miss-nya akan suka memperhatikan kamu. Bahkan nih, Miss Melda pasti ingat nama-nama kamu, ya. Jadi Miss akan ingat, oh, anakku ini sopan ya. Iya, jadi nanti Miss akan ingat namanya. Meskipun kamu sudah grade 6, tapi Miss tetap ingat namanya. Nah, membuat orang tua bangga. Banggalah orang tuanya. Kenapa? Karena anaknya bisa diajari, bisa sopan, tidak membuat malu, ya kan? Kemudian dipuji dan punya banyak teman. Sebaliknya, kalau tidak sopan gimana? Iya, dijauhi teman. Kenapa dijauhi? Iya, teman kamu kan pengen dijaga hati, pengen jaga pikiran. Dia nggak mau dengar yang kotor-kotor dari perkataan kamu, ya kan? Dia nggak mau mencontoh hal-hal yang kotor dari kamu kalau misalnya kamu nggak sopan. Jadi dia menjauh. Jadi gimana supaya dia tetap berteman dengan kita? Kita harus sopan, be polite. Oke, kemudian kalau kamu tidak sopan, kamu akan diejek. Ya kan? Nggak sopan ya, nggak diajari ya, seperti itu. Kemudian kalau kamu tidak sopan, orang tua akan malu. Iya. Kenapa orang tua malu? Karena dia gagal. Dia akan merasa gagal mendidik anaknya. Padahal sudah berusaha untuk mengajari dan menerangkan. Iya. Kemudian kamu tidak punya teman dan dimarahi. Iya. Miss Melda marah kalau anak-anak nggak sopan di Zoom. Iya. Marah kalau anak-anak Miss di Zoom tidak sopan, ya kan? Tidak sopan itu gimana? Iya, tidak sopan ketika kamu tidak bisa bilang please, sorry, thank you, atau ketika di Zoom kamu ngechat hal yang tidak perlu, itu pun tidak sopan. Ya, ketika belajar, belajarlah. Oke? Okay? Nah, and then, jadi kenapa, Miss? Ya, ini. Sebab apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Jadi kalau anak-anak Miss bisa bilang thank you, itu dari hati kamu, thank you. Yang kedua, kalau kamu bisa bilang kata-kata tidak baik, kata-kata kotor, berarti itu dari hati. Jadi orang akan bilang, oh dia tidak baik. Ya, jadi orang akan menilai kamu dari perkataan dan perbuatan kamu.
Jadi mulailah dari hatimu, ya, mulai dari dalam. Oke, kemudian, nah untuk itu mari jaga pintu. Pintu itu apa? Iya, pintu itu adalah, coba pintu itu apa? Yang pertama mata. Jadi mata kita pun harus terbiasa melihat yang sopan. Oke, Miss mau tanya, menurut kamu, ya, kalau misalnya kamu lihat, ya, kamu lihat ada anak-anak yang marah-marah sama mamanya, mukul-mukul mamanya, itu sopan atau enggak? Tidak, harusnya dia bilang thank you, tapi dia malah marah-marah kan, padahal mamanya udah belikan mainan, udah ngasih makan. Nah, kalau gitu, kamu harus menjauh. Yang kedua, tontonan ya, tontonan yang tidak sopan atau tidak baik. Tontonan yang tidak sopan atau tidak baik ini banyak. Salah satunya, kalau tontonan itu memiliki kata-kata yang tidak sopan, ataupun hal-hal yang tidak sopan ya. Oke, yang kedua jagalah telinga. Iya, karena apa yang masuk ke kepala kita nanti bisa itu yang keluar. Jadi kalau udah dengar yang nggak sopan, tutup telinganya. Jangan didengarkan, ya. Jagalah hati dan jagalah telinga, ya kan? Jangan mendengar dan menyimpan perkataan kotor. Iya. Nah, lihat kedua telinga ini. Kedua telinga ini kalau digabungkan akan menjadi apa? Iya, love. Love itu simbol dari hati, ya. Nah, jagalah hatimu. Ketika dua telinga didekatkan akan terbentuk seperti love, hati. Jadi hati kita itu akan semakin bersih kalau mendengarkan yang baik, kalau menonton atau mencontoh yang baik. Oke, kids. So, you have assignment today. Kamu ada tugas hari ini, yaitu kamu buat satu video, ya, ini assignment-nya. Take one video that's showing courtesy in your home. Ambil satu video yang menunjukkan kesopanan di rumah kamu, kemudian kamu kirim ke Miss. Kayak mana, Miss? Iya, salah satu contoh yang paling simpel tadi adalah saying kind words. Jadi ketika mama kamu pagi-pagi sudah masak, Miss mau lihat di video itu ketika mama kamu ngasih makanan ke kamu bilang, Mami, thank you for cooking this for me. Sehingga aku bisa punya energi untuk belajar. Oke, yang kedua, when daddy pulang kerja, ya kan, you can hug your daddy setelah bersih, setelah mandi, you can hug your daddy, and then you can say, thank you daddy for work hard, telah bekerja keras untuk kakak, untuk abang, untuk aku. Iya, jadi ambil videonya dan kirim ke Miss, deadline-nya before Friday ya. Jadi sebelum hari Jumat lewat. Jadi hari Jumatnya masih bisa. Oke, jangan lupa semua anak-anak harus mengerjakan ini. Awalnya sih, Miss mau lihat kamu benar-benar praktekkan atau enggak. Atau semua yang Miss ajarkan hanya masuk kiri, keluar kanan. I don't want ya. Jadi kamu harus praktekkan. Oke, kids, I think enough for today. Thank you.